mencapai 7 hari ya. Nggak tahu kalau di Perth hari keberapa nih? Sama ya, sama 7 hari. Anugerah yang luar biasa ketika Allah masih memilih kita menjadi hambanya yang bisa menikmati bulan Ramadan, bisa menikmati jamuan-jamuan Allah yang luar biasa. Mudah-mudahan jamuan Allah yang luar biasa, anugerah Allah yang luar biasa ini bisa kita maksimalkan, bisa kita gunakan waktu kita untuk merapat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah berkesan dengan persembahan kita yang kurang sempurna dan tidak sempurna gitu ya. Karena kalau kita mendapatkan hadiah dari sahabat kita, dari orang tua kita, dari seseorang yang kita sayang, kita cinta, itu kita berkesan banget gitu. Kita dikasih hadiah jilbab, dikasih hadiah buku, dikasih hadiah apapun oleh orang-orang tertentu gitu ya. Kita berkesan sekali dan memorable banget gitu. Nggak pernah kita lupakan, kita selalu ingat dengan hadiah-hadiah itu. Pernahkah kita berpikir bahwa anugerah Allah, hadiah Allah itu luar biasa? Kenapa kita tidak berkesan dengan hadiah Allah yang luar biasa ini? Bertemu dengan bulan Ramadan itu rezeki. Diberikan badan yang sehat juga anugerah atau rezeki. Bisa memiliki teman-teman yang solehah seperti ini juga rezeki. Ini anugerah yang luar biasa. Pernahkah kita berkesan dengan hadiah Allah ini gitu ya? Kita terkadang mencari kekurangan atau sesuatu yang belum kita genggam. Tapi kita lupa betapa banyak rezeki dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Karena rezeki itu tidak selamanya dalam bentuk materi. Yang non materi lebih besar, lebih banyak. Bisa duduk di majelis ilmu itu rezeki yang tidak bisa ditukar dengan apapun gitu ya. Maka walaupun di awal-awal kita mungkin datangnya agak terpaksa gitu. Mungkin nggak enak sama panitia dan seterusnya. Tapi kita sama-sama luruskan niat. Sama-sama luruskan niat, sama-sama kuatkan tekad gitu ya. Mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadi amal pemberat timbangan kita di hari kiamat nanti. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita, suri tauladan kita, yang paling sibuk di hari kiamat nanti, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sayang sekali kepada umatnya. Bahkan beliau menjamin, memberikan garansi bahwa seluruh umatnya akan menjadi penghuni surga. Apa sabda beliau? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga, kecuali siapa? Kecuali yang tidak mau. Maka para sahabat terheran-heran. Siapa ya Rasulullah yang tidak mau itu siapa gitu ya. Maka beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dialah orang-orang yang masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Dan kita semua yang hadir hari ini mau masuk surga semuanya ya, insya Allah. Amin. Bahkan kita bukan hanya ingin sendirian, tapi ingin bersama keluarga, ingin bersama sahabat. Mudah-mudahan duduknya kita di sini bukan hanya dipertemukan di dunia, tetapi kelak dipertemukan pula di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Membahas tentang cahaya di atas cahaya. Ada yang tahu surat apakah cahaya di atas cahaya itu? Panitianya kayaknya tahu nih. Sudah dibacakan ayatnya belum, Neng? Udah belum ya? An-Nur ayat 35. Betul, An-Nur ayat 35. Itu kalau ada door prize bisa dapat door prize tuh. Jadi di surat An-Nur ayat 35 ada jantungnya. Ini yang hadirkan perempuan semuanya. Apa kata Umar? Ajarilah anak-anak perempuanmu surat An-Nur. Jadi karena yang hadir perempuan, kita jadi ibu atau calon ibu atau calon istri gitu ya, kita perempuan semuanya. Kata Umar apa? Ajarilah anak-anak perempuanmu itu surat An-Nur. Kenapa surat An-Nur itu banyak berbicara terkait dengan wanita. Dan wanita itu eh, paling paling unik gitu ya kalau berbicara tentang wanita itu seperti membahas tentang jin, nggak selesai-selesai gitu. Jadi kalau digambarkan di dalam Al-Quran wanita itu suka bersolek ya, suka berdandan, dan kalau ngasih alasan atau debat itu suka nggak jelas gitu. Itu ada di surat Az-Zukhruf ya. Allah sudah ngasih bocoran bahwa perempuan itu memiliki karakter yang unik gitu.
Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji kita bahwa makhluk yang akalnya kurang dan agamanya kurang itu bisa menaklukkan laki-laki. Akalnya kurang, agamanya kurang saja bisa menaklukkan laki-laki. Apalagi kalau dia akalnya sempurna dan agamanya sempurna. Maka seorang sahabat bertanya apa yang dimaksud dengan akalnya kurang dan agamanya kurang. Maka beliau menjelaskan, perempuan itu akalnya kurang karena dalam kesaksian kasus perzinahan gitu ya, itu harus 4 saksi, 4 orang laki-laki. Saksi untuk perzinahan itu 4 orang laki-laki. Dalam kasus pencurian 2 orang laki-laki. Namun dalam kasus yang bukan kriminal itu perempuan bisa dijadikan saksi hanya 1 laki-laki berbanding dengan 2 perempuan. Kenapa? Dalam penelitian perempuan itu suka kadang-kadang suka lupa. Kadang-kadang suka nggak enakan gitu kalau tetangganya yang mencuri atau orang yang dia cintai melakukan kesalahan, dia khawatir, dia takut gitu ya menceritakan yang sebenarnya. Terus apa yang dimaksud dengan agamanya kurang? Kata Rasulullah, karena kalau perempuan itu suka datang bulan. Kalau sudah datang bulan, itu moodnya langsung down, kemudian mengupgrade-nya lagi agak susah gitu ya. Aduh lagi doyan tahajud, mens. Aduh lagi rajin-rajinnya baca Quran, mens gitu ya. Setelah itu apa? Kita langsung ngedrop gitu ya. Langsung jatuh. Tapi muslimah yang keren adalah yang setelah jatuh dia bangkit lagi, bangun lagi. Makanya jatuh bangun kita merapat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan jatuh-jatuh, tapi jatuh bangun, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangun lagi gitu ya. Sebenarnya kita menuju kepada Allah, mempersembahkan ibadah terbaik kepada Allah itu ya tertatih-tatih, ya jatuh bangun. Alhamdulillah kita punya Allah yang maha pengampun. Allah itu maha bersyukur. Bersyukurnya Allah kepada kita dengan ibadah yang sangat-sangat tidak sempurna, tapi Allah tetap memberikan surga. Maka itu yang membuat kita berbahagia sekali dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad yang kelak insya Allah umat Nabi Muhammad itu akan menjadi penghuni surga. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita berbicara tentang cahaya di atas cahaya, boleh ada yang tolong membacakan terjemahan surat An-Nur ayat 35 agar bisa didengarkan oleh teman-teman yang kebetulan belum membawa Al-Quran. Bu, Bu. Ibu boleh tolong buka semuanya yang bawa Al-Quran. Kita lihat apa yang dimaksud dengan cahaya Allah. Inilah mau bantu untuk bacain ininya nih. Silakan. Ada? Artinya kan ya Ustazah ya? Betul, betul artinya saja. Ya. Assalamualaikum Ustazah, Masya Allah. Waalaikumsalam Ibu. Saya dengan Nila. Oh Mbak Nila apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Ustazah ya. Alhamdulillah. Ya, saya akan bacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Masya Allah. Ini iya. Ini jantungnya surat An-Nur. Jantungnya gitu ya. Jadi kalau kita melihat ayat ini itu luar biasa. Namun mohon maaf, ayat ini tidak bisa dipahami jika membaca sendiri.
ayat ini puitis sekali gitu ya. Jadi kalau kita melihat Al-Quran itu ada beberapa ayat yang kita butuh guru. Ada juga ayat yang bisa dipahami dengan membaca sendiri. Kalau kisah-kisah gitu ya, kisah nabi-nabi atau nasihat Luqmanul Hakim atau eh, apa nasihat-nasihat untuk kita semua itu bisa dicerna dengan kita membaca sendiri. Tapi ada juga ayat-ayat Allah gitu ya, yang ketika kita baca itu kita nggak langsung bisa mencernanya. Dan kita butuh seorang guru untuk memberikan pencerahan tentang arti ayat itu sendiri. Maka itu hebatnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu um, magnet yang luar biasa. Dan Masya Allah ya, Masya Allah orang Indonesia itu dikasih kelebihan oleh Allah itu fluent, dia punya lidah itu fluent, fasih gitu. Jadi kalau bangsa lain baca Quran itu nggak seindah orang Indonesia sebenarnya. Kalau kita kemana-mana, kita keluar negeri itu pasti ditanya dari mana Indonesia. Ah, itu langsung mereka tuh, wow keren orang Indonesia itu. Kenapa? Karena orang Indonesia terkenal di seluruh dunia itu kalau baca Quran tuh indah, fasih, makhrajnya bagus gitu, cara bacanya bagus gitu ya. Dan Allah berikan kita itu kalau sudah baca Quran itu seperti terhipnotis. Memang memulainya agak susah, memulainya ya, memulai membaca Quran itu susah. Tapi kalau sudah baca itu agak ketagihan sedikit gitu ya, agak ketagihan. Coba satu lagi, coba satu ayat lagi gitu ya, coba satu lembar lagi. Walaupun kadang-kadang kita juga nggak sabar gitu ya, baca Quran ngebet ke belakang dulu. Aduh, berapa halaman lagi sih gitu ya. Kita kalau baca Quran kan gitu. Suka nggak sabaran ngebet, aduh berapa lembar lagi sini ketemu juz 1 atau juz 2 dan begitu seterusnya gitu ya. Jadi Al-Qur'an itu memiliki keunikan yang luar biasa, makanya dia semua ya yang berinteraksi dengan Al-Qur'an itu akan Allah muliakan semua gitu. Kenapa bulan Ramadan mulia? Karena bulan turunnya Al-Qur'an. Kenapa malam Lailatul Qadar mulia? Karena malam turunnya Al-Qur'an. Mengapa pula Rasulullah mulia? Karena beliau berakhlak Al-Quran dan mukjizatnya Al-Quran. Kalau nabi-nabi yang lain, mukjizatnya itu terhenti dan hilang bersama wafatnya para nabi. Nabi Musa contohnya dikasih mukjizat, tongkatnya bisa menjadi ular. Ketika Nabi Musa wafat, tongkatnya pun atau mukjizatnya pun hilang. Tapi mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kita nikmati sampai detik ini. Even Rasulullah sudah tidak ada, even Rasulullah sudah wafat, tetapi mukjizatnya masih tersisa, masih ada gitu ya. Bahkan bisa menerangi atau memberikan cahaya kepada hati kita dengan izin Allah. Jadi semua yang berinteraksi dengan Al-Quran Allah muliakan. Malaikat Jibril dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena membawa Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa mulia nggak? Kita bisa mulia kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran. Apa kata Rasulullah? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kita perlu melihat kita termasuk yang cocok menjadi guru atau cocok jadi murid gitu ya. Kalau kita perhatikan, apa iya orang Indonesia memiliki kelebihan seindah itu? Iya. Jadi ini cerita sedikit. Saya punya pengalaman ngajar di Pakistan, ngajar anak TK, ngajar anak SD. Suatu hari ketika sedang mengambil rapat, ada seorang ibu Pakistan datang kepada saya, teachers, dia bilang, Bu Guru, itu ya, bisa nggak datang ke rumah saya mengajarkan ngaji anak-anak saya? Saya bilang, Ibu, Madam, ini orang Pakistan itu paling banyak yang menghafal Quran. Orang Pakistan paling rajin duduk di masjid. Orang Pakistan tuh paling encer kalau ngapal tuh gampang. Kenapa ibu harus nyari guru dari orang Indonesia? Saya bilang gitu. Apa jawabannya? Saya baru pulang haji dan ketika saya berada di Masjidil Haram, orang Indonesia baca Qurannya keren, bagus. Langsung ketika saya tawaf di depan Ka'bah saya angkat tangan katanya. Ya Allah, datangkan guru ke rumahku orang Indonesia coba. Di depan Ka'bah dia langsung berdoa itu. Saya sampai merinding. Ibu doa itu, saya berdoa itu. Saya minta sama Allah agar didatangkan guru orang Indonesia ke rumah saya. Dan qadarullah saya ketika ngambil rapat melihat Bu Guru dia bilang. Maka tidak ada kesempatan lagi ibu harus ke rumah saya. Apa kekurangan orang Pakistan?
Pakistan, India, Sri Lanka sama. Jika baca Quran itu nyebut do nggak bisa. Ghairil maghdub nggak bisa. Ghairil maghzub. Waladhdallin waladzolin gitu ya. Bulan Ramadan, bulan Ramazan gitu. Nggak bisa dia. Makanya nyebut redho juga nggak bisa. Redho itu Reza. Reza itu nama dari sana karena mereka nggak bisa nyebut do gitu ya. Kalau Indonesia mungkin namanya nama anaknya Ridho. Tapi kalau mereka nggak bisa nyebut do, makanya Reza, anak-anak mereka Reza namanya gitu ya. Karena nggak bisa nyebut do. Orang Indonesia bisa nyebut do, nama anaknya Reza juga gitu ya. Jadi eh, ngikutin ke sana gitu. Padahal mereka pengen banget lisannya seperti kita. Jadi artinya apa? Oh, Allah ngasih kita keindahan. Nah, hari ini kan bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Qur'an, pasti ya kita pengen banget dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sama-sama membuka Al-Qur'an, tujuannya apa? Semoga Allah memberikan pahala gitu ya. Allah memberikan pahala kepada kita dengan menyentuh Al-Qur'an, menatap huruf-hurufnya, membacanya, memahami kandungannya, dan kita bisa mentadaburinya. Itu sebetulnya. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu yang memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Allah itu menggenggam langit dan bumi. Jadi kalau kita disuruh menggenggam gelas berisikan air, nggak usah lama-lama, 1 hari 1 malam, tolong pegang air itu, tanpa ada satu tetes air pun yang jatuh, kita nggak akan mampu. Nggak usah menggenggam dunia, menggenggam air saja, segelas air gitu ya. Kemudian kita pegang gitu, kita pegang, dan jangan ada yang tumpah gitu. Mungkin kita nggak akan mampu. Nggak usah sehari semalam, 12 jam saja kita begini gitu ya, megangin gelas. Aduh, udah pegel luar biasa kan gitu. Dan jangan sampai ada air yang tumpah. Sekarang Allah menggenggam langit dan bumi. Bukan hanya itu, Allah pun memberikan cahaya. Jadi cahaya yang kita nikmati sampai detik ini, yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Nah, perumpamaan cahaya Allah itu seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Jadi kalau kalau Allah memberikan cahayanya gitu ya, itu seperti lubang. Misalnya di belakang saya ada tembok, temboknya berlubang gitu. Tapi lubangnya nggak tembus dari arah belakang. Seperti kalau kita melihat goa ya, ada goa gitu. Tapi lubang saja. Kalau dari arah sana nggak kelihatan. Saya eh, di sini nggak ada. Ibu-ibu pernah melihat tempat tisu nggak? Tempat tisu ada lubangnya kan gitu. Nah, lubangnya kalau dari depan kelihatan kan ada lubang, tapi kalau dari belakang ada lubangnya nggak ada kan? Nah, seperti itu. Jadi cahayanya Allah itu, kata Allah di sini, gitu ya, perumpamaan cahayanya Allah itu seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Jadi tempat tisu, di dalam tempat tisu itu, bayangkannya begitu aja. Jadi ada sebuah tembok, tembok gitu ya, berlubang, bayangkannya seperti tempat tisu. Jadi dari depan ada lubang, tapi dari belakang dia nggak tembus begitu. Nah, di dalam lubang itu ada lampu, ada lentera. Ini wajahnya wajah wajah milenial semuanya ya. Ada yang pernah dengar petromak nggak? Lampu tempel, lampu templok, petromak tuh pernah dengar nggak ya? Iya. Ya, karena di put nggak ada petromak ya, nggak ada lampu tempel ya. Jadi itu, jadi di dalam tembok itu gitu ada lampu, lampunya pakai semprong gitu. Memang kalau anak milenial nggak kebayang nih semprong kayak apa ya. Jadi saya agak kesulitan kalau sebentar. Ini nggak milenial banget kok. Oh ini milenial. Saya buat ini ya. Nah, botol ini. Nah, ini botol ini kan ada sumbunya di sini, gitu ya.
ada sumbu suka ada semprongnya tuh kaca gitu. Ya, terbayang ya. Nah, karena ini dari kaca gitu ya, maka dia sudah bercahaya, even even nggak ada minyaknya, belum ada minyaknya gitu. Karena dia dari kaca gitu. Karena dia dari kaca maka sudah bercahaya, even belum ada minyaknya gitu. Perumpamaan cahaya Allah itu puitis banget ya. Jadi perumpamaan cahaya Allah itu dia seakan-akan berada di sebuah apa namanya lubang yang tidak tembus gitu ya. Kemudian di dalamnya itu ada lentera, ada lampu, dan ternyata lampunya itu sudah bercahaya, even belum diberikan minyak, belum ada minyaknya, tapi dia sudah bercahaya. Kenapa? Karena dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi kalau misalnya, nah ini lagi contoh lagi, kita kena bukan offline ya, jadi agak susah. Jadi anggaplah ini nggak tembus ya, yang ini nggak tembus nih, anggaplah ini nggak tembus gitu. Ini nggak tembus. Jadi dia berada di sini. Nah, gitu ya. Nah, dia berada di sini. Ini anggaplah tidak tembus ya, gitu. Jadi tembusnya kelihatannya dari depan saja, dari belakang dia nggak kelihatan. Nah, Allah memberi perumpamaan seperti ini apa? Ini seperti jasad, seperti tubuh kita. Ini tubuh kita ini, yang di luar tubuh kita, gitu ya. Yang di dalam apa? Yang di dalam adalah hati kita. Hati kita ada ini. Dia ketika memiliki memiliki hati gitu ya, memiliki hati, ada hati yang bercahaya luar biasa. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada iman. Nah itu. Jadi nanti ibu-ibu teman-teman bisa komparasi yang mu'alaf dengan sebelum mu'alaf itu akan berbeda wajahnya. Katakanlah Roger mudah-mudahan Redo ya saya ceritakan. Roger dan Warta, suami Cut Meriska, kenal kan ya? Kenapa saya nyebutnya Roger? Karena kalau saya sebut tetangga saya, Pak Joko, ibu-ibu nggak kenal gitu. Jadi saya ngasih contohnya Roger ya, Roger dengan Cut Meriska. Karena kebetulan waktu mereka nikah, saya diundang gitu ya, saya diundang. Jadi mudah-mudahan saya yakin mereka berdua nggak akan tersinggung ya, saya contohkan. Roger sebelum menjadi mu'alaf dengan setelah menjadi mu'alaf itu inner beauty-nya beda gitu. Atau siapapun, mungkin di Perth ada contohnya antara mu'alaf dengan yang belum mu'alaf itu akan berbeda. Kalau dia sudah menjadi mu'alaf, maka bercahaya. Nah, itu cahayanya tadi. Cahayanya itu adalah keimanan yang ada dalam dirinya itu. Jadi Allah itu yang memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Jangankan kepada hati kita, langit dan bumi saja Allah yang ngasih cahaya gitu. Apalagi hanya kepada seorang seorang hamba itu gampang banget buat Allah ngasih cahaya. Nah, ketika seorang hamba ini mengucapkan syahadat gitu ya, kan ada yang turis, ada yang mu'alaf. Turis itu turunan Islam. Biar nggak bingung ya. Jadi turis turunan Islam, mu'alaf itu yang Islamnya baru gitu. Nah, ketika dia sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah gitu ya, maka dia langsung bercahaya. Nah, bagaimana dengan kita? Karena kita turis turunan Islam, ketika kita memiliki iman di dalam hati kita, dia sudah bercahaya dengan sendirinya. Padahal minyaknya belum diletakkan. Bisa kita bayangkan kalau minyaknya sudah kita isi. Belum ada minyaknya saja dan lampunya belum dinyalakan gitu. Itu sudah bercahaya gitu ya. Apalagi kalau ada minyaknya dan lenteranya dinyalakan, wow, Masya Allah, pasti akan bercahaya. Jadi itu cahaya pertama. Cahaya pertama adalah cahaya keimanan. Cahaya yang kedua apa? Cahaya yang kedua adalah ketika dia beriman dengan syariat Allah. Nah, syariat Allah ini, kata Allah apa di sini? Seperti minyak. Dia tidak datang dari timur dan tidak datang dari barat. Jadi, agama Allah itu moderat. Kita suka berdoa kepada Allah, Pak, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Gitu kan? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang mana? Yang nggak belok ke kanan, tidak belok ke kiri.
Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Jadi agama Allah, syariat Allah itu tidak datang dari barat. Kiblat kita nggak ke barat. Di barat aja perempuan bebas kok. Oh, enggak. Tidak juga berkiblat ke timur. Di timur tuh perempuan harus pakai cadar, nggak boleh kemana-mana. Enggak juga gitu. Jadi tidak terlalu permisif, tidak juga terlalu mengekang gitu ya. Nah, itulah mustaqim tuh itu. Jadi agama Islam itu moderat, nggak terlalu bebas, nggak terlalu mengekang gitu. Terus perempuan boleh nggak sih menggali potensi? Boleh. Yang penting S dan K berlaku gitu. Perempuan punya potensi, perempuan diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia boleh menggalinya. Mungkin menggalinya dengan potensi yang dia miliki bisa di rumah, bisa keluar. Dengan catatan apa? Dia izin kepada walinya, orang tua atau suami gitu ya. Dan tidak berdua-duaan dengan lawan jenis. Kenapa? Karena kalau berdua-duaan pasti yang ketiganya adalah setan. Tapi kalau ibu ketemu apa teman-teman ya ketemu dengan primus ya, pria musola atau pria muslim gitu ya. Terus istikharah, kemudian berjodoh gitu kan. Nah, itu anugerah gitu. Tapi kalau misalnya belum, mumpung bulan Ramadan gitu ya, mumpung bulan Ramadan, sholat hajat 2 rakaat gitu ya, minta pasangan atau pangeran berkuda yang memiliki kriteria 3T gitu ya, takwa, tampan, tajir gitu ya. Boleh nggak sih? Boleh gitu. Nah, ini terkait dengan moderat gitu ya. Makanya kata Allah, la syarqiyatin wala gharbiyah. Tidak datang dari timur dan tidak datang dari barat. Jadi kiblatnya apa? Al-Qur'an. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau ada masalah dengan timur dan barat, gitu ya. Misalnya orang timur sekarang udah boleh buka-bukaan kok, kan salah kita. Timur dan barat itu bisa salah, tapi kalau Al-Quran dan hadis itu nggak salah gitu. Semua manusia bisa salah, tapi firman Allah, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak bisa salah, nggak akan salah gitu. Itu yang membuat kita diberitahukan oleh Allah bahwa syariat Allah itu tidak datang dari timur dan tidak datang dari barat. Jadi eh, ini cahaya Allah ini ya yang diberikan oleh Allah bercahaya. Yang kedua adalah ketika kita menerima syariatnya. Jadi yang pertama cahaya keimanan gitu. Yang kedua cahaya ketika kita memiliki eh, bekal gitu ya dalam memahami syariat Allah. Teman-teman ibu-ibu jangan pernah memahami syariat Allah itu hanya potong tangan, kemudian dicambuk, enggak. Al-Quran itu isinya lengkap sekali. Kriminal itu paling cuma berapa ya? Mungkin 4 atau 6. That's it. Itu aja segitu. Selebihnya apa? Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ada pencerahan buat kita. Kemudian juga ada kisah-kisah para nabi, hiburan buat kita. Itu banyak sekali, lengkap sekali. Bahkan ketika kita sedang galau gitu ya, kita bingung, aduh gimana pengen jadi anak yang baik, pengen banget jadi anak yang soleha tuh seperti apa. Kata Al-Quran apa? Kata Al-Quran di surat Al-Isra ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi ketika kita galau, Allah meminta kita apa? Menyembah Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau kita pengen jadi anak yang soleh atau soleha, Allah ngasih bocoran. Bagaimana anak soleha itu? Membuat orang tua bangga, membuat orang tua bahagia. Tidak boleh mengatakan kepada orang tua. 2 huruf ya. Dalam Al-Quran dikatakan uffin. Uffin itu 2 huruf, alif dengan fa. Itu 2 huruf, a dengan ha. 2 huruf saja nggak boleh. Apalagi banyak hurufnya. Mama, ibu, saja nggak boleh gitu. Jadi kalau kita galau pengen nyenengin orang tua gimana sih gitu. Ya kata Allah, jangan kamu mengeluarkan 2 huruf itu atau kepada orang tua. Jangan menghardik mereka, jangan membentak mereka. Berkatalah kepada orang tua dengan perkataan yang sopan, yang santun. Bahkan kata Allah apa? Wahfid lahmadana hadul, mengalah, merendah kepada orang tua. Kenapa? Orang tua itu sakit saat melahirkan, tapi lebih sakit lagi kalau seorang anak menghardiknya, seorang anak membentaknya.
Maka kata Allah, kalau mau jadi anak yang solehah, amalkan surat Al-Isra ayat 23, 24. Begitu juga para istri galau. Ya Allah, gimana sih, pengen banget jadi istri solehah. Tapi kok bawaannya mau berantem terus gitu kan. Kalau ngeliat suami berantem, ngeliat suami berantem. Kesel aja gitu ya ngeliat suami. Ibadahnya istri itu kan di suami sebenarnya. Jadi kalau misalnya, mohon maaf, kalau misalnya kita ngeliat suami suka sebel, kita ngeliat suami kadang-kadang ada hal-hal yang mengganggu gitu ya, sebetulnya suami juga ngeliat kita sebel banget gitu. Iya, dia pun sebetulnya nyesel dapet kita gitu ya. Jadi iya, jadi jangan bangga-bangga banget bahwa suami beruntung dapat kita, enggak juga gitu ya. Eh, nah, ketika kita melihat, aduh kok Masya Allah ya menikah itu begini, begini, begini. Jadi menikah itu ibadah karena kesabaran kita menyatukan hati gitu. Bukan hanya karena halalnya hubungan intim, bukan. Tapi sama-sama melangkah bergandengan tangan gitu ya, menua bersama, bisa menerima apa adanya, itu yang menjadi ibadah. Mengalah, memahami, kan nggak gampang. Menikah itu kan tidak seindah drama Korea gitu ya. Dan juga tidak sesederhana rumah makan. Jadi kalau misalnya kita ada masalah dalam rumah tangga, kita ingat, oh iya ini ibadah. Terus gimana sih pengen jadi istri soleha? Kata Allah di surat An-Nisa apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fassalihatu qanitatun hafidhatu lil ghaibi bima hafidhallah. Jadi istri yang soleha yang mana? Yang taat kepada Allah, taat kepada suami, menjaga kehormatan gitu coba. Jadi ketika suami nggak ada, ya jaga kehormatan diri gitu. Jangan sampai kita ketika suami nggak ada, langsung chattingan sama mantan gitu ya. Atau ketika suami nggak ada, kita mulai telepon dengan kalimat-kalimat yang manja, cadel-cadel, makasih jadi maacik gitu. Atau ngomong pisang jadi bilang picang, aku makan picang dulu ya gitu ya. Itu kan menggoda gitu kan. Nah, jadi kata Allah, jaga kehormatan kita. Terus kita galau juga, ya Allah pengen banget jadi ibu yang baik, gimana sih? Kita ikuti nasihat Luqmanul Hakim di surat Luqman ayat 12 sampai 19. Keren kan gitu. Jadi Al-Qur'an ini benar-benar menjadi pedoman hidup kita. Al-Qur'an ini yang membuat ada zaitun, ada minyak gitu ya, yang membuat cahaya. Nah, itu. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, kemudian kita juga sudah beriman gitu ya, atau menerima syariat Allah, itu sudah bercahaya. Ini lampu belum dinyalakan nih, kata Allah. Belum dinyalakan lampunya, itu sudah bercahaya. Cahaya iman dan cahaya syariat Allah. Sekarang kita mengamalkannya. Oke, kita mengamalkannya seperti kita menyalakan api, sumbunya. Bayangkan cahayanya seperti apa gitu. Kita percaya bahwa menutup aurat itu wajib. Di mana? Di surat An-Nur ayat 31, di surat Al-Ahzab ayat 59. Menutup aurat itu wajib, ada di Al-Qur'an. Maka ketika kita beriman dan ketika kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, maka cahaya itu akan berlapis-lapis. Lapis-lapis. Artinya apa? Nggak semua orang dikasih cahaya berlapis-lapis. Nggak semuanya. Bahkan untuk menutup aurat saja kan nggak semua orang diberikan kekuatan gitu ya. Kenapa kita dikasih kekuatan menutup aurat? Karena Allah memberikan sedikit cahayanya kepada kita. Nah, orang kalau nggak ada cahaya, itu nabrak apa saja. Contoh gini, di malam hari kita sedang mau tidur atau bangun tidur, listrik mati. Kita nggak pernah tahu kamar mandi pintunya di mana, dapur di mana, ruang tamu di mana. Kenapa? Karena nggak ada cahaya. Sehingga kita nabrak lemari gitu kan, nabrak tempat tidur gitu, nabrak semua yang ada di sekitar kita. Kenapa? Nggak ada cahaya.
Orang kalau nggak ada ilmunya, nggak ada ilham, nggak ada petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia nggak pernah dapat bimbingan gitu. Jadi kalau anak-anak sekarang di Indonesia bilang begini, Mbak, nggak pakai jilbab, nggak penting. Yang penting hatinya dulu dihijab. Itu jawaban yang sangat salah. Apa sih hijab? Hijab itu artinya menutup. Yang perlu dihijab itu kepala, bukan hati. Kalau hati ditutup, maka nggak dapat hidayah. Gitu. Yang ditutup itu kepala, yang perlu ditutup aurat. Tapi kalau hati jangan ditutup. Makanya kalau Mbak nggak sholat, belum dapat hidayah. Gitu kan mereka ya. Mbak nggak nutup aurat, belum dapat hidayah. Gitu. Bagaimana dia mau mendapatkan hidayah? Karena ketika dia tertidur gitu ya, terus hordeng nggak dibuka, jendela nggak dibuka, padahal matahari bersinar cerah banget. Dia bilang, aduh pagi-pagi mendung ya. Kita bingung, mendung. Makanya buka hordengnya, buka jendelanya biar sinar matahari masuk. Kalau dia bilang, saya belum dapat cahaya, saya belum dapat mendapatkan pencerahan, karena dia tidak mencari, karena dia tidak bertanya, karena dia tidak kumpul bersama orang-orang soleh dan soleha. Coba buka hati, buka pikiran, cari teman yang baik, maka dia akan dikumpulkan oleh Allah bersama teman-teman baik. Allah itu jika menghendaki kebaikan kepada kita, itu Allah akan mempertemukan kita dengan orang baik-baik. Allah akan membimbing kita ke jalan yang baik. Allah akan mempermudah kita melakukan kebaikan. Jadi kalau Allah pengen kita baik nih, banyak caranya. Pertanyaannya, kita mau nggak jadi orang baik kan begitu? Kita pengen masuk surga, tetapi untuk menjadi orang baik kita belum siap gitu kan. Nantilah kalau udah pensiun baru pergi haji. Nantilah kalau udah tua, umur 40 baru sholat. Nantilah kalau sekarang kan rambut saya masih cantik. Nantilah kalau saya udah nggak dipakai lagi di entertain dan seterusnya atau di pekerjaan, saya baru nutup aurat. Itu yang membuat dia tidak tersentuh oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah di sini ketika Allah memberikan cahaya gitu ya, la syarqiyatun wala gharibiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas hunar. Coba. Walau lam tamsas hunar. Even ini belum dinyalakan tapi dia sudah bercahaya karena ada syariat Allah di sana. Nah, kemudian apa? Allah itu memberikan apa? Memberikan cahaya kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi kalau dia minta diundang, aku undang dong, diundang. Gitu. Nanti kalau kita menutup diri, nggak maulah dapat cahaya, aduh gitu ya, saya nggak mau ngaji, nanti kalau saya ngaji banyak yang saya tahu, ini nggak boleh, itu nggak boleh, mendingan nggak ngaji kan gitu ya. Jadi jamaah di Indonesia tuh suka gini, Bu Fatia besok saya nggak mau ngaji ya, kenapa Mbak? Habis pas ngaji saya jadi tahu nggak boleh ngerumpi, nggak boleh pacaran, nggak boleh ini. Mendingan saya nggak ngaji Bu, jadi nggak tahu gitu ya. Saya bilang kalau kita nggak ngaji bukan berarti nanti hisab kita gampang. Justru nggak ngaji Allah akan nanya. Ketika kamu nggak tahu, kenapa nggak bertanya? Ketika tidak tahu, kenapa nggak nyari tahu? Kenapa nggak nuntut ilmu dan begitu seterusnya. Nah ini terjemahan dari surat An-Nur. Sekarang kita beralih ke terjemahan dari Imam Al-Ghazali. Jika ini sudah paham, itu akan mempermudah memahami tafsir Al-Ghazali. Biar ada komparasi ya. Mungkin dengan tafsiran yang barusan kita bahas, itu kita kurang paham, maka dengan tafsir Imam Al-Ghazali bisa jadi paham. Dengan yang sama, dengan contoh yang sama. Kalau Imam Al-Ghazali dikatakan tembok yang tidak tembus itu adalah panca indera. Ada kan tadi tembok yang tidak bisa tembus gitu ya. Ini kan contoh nih tembok yang tidak tembus ini seakan-akan di belakangnya itu nggak tembus gitu. Nah, kalau Imam Al-Ghazali tembok yang tidak tembus itu adalah panca indera kita yang terkadang menipu. Contohnya mata. Mata kan pernah menipu ya. Kita dari jauh ngeliat, ih itu cewek cantik banget gitu ya. Dari jauh. Ngeliatnya dari Monas pakai sedotan. Wah itu kayaknya cantik banget. Gitu.
Ketika deket, seorang nenek umur 70 gitu. Berarti kan panca indera bisa menipu kan gitu ya. Oke. Nah, sementara misbah lampunya nih lampu. Nah, ini kalau kata Imam Al-Ghazali, ini akal. Akal itu meluruskan panca indera yang menipu tadi. Imam Al-Ghazali ya, ini tafsiran kedua. Ini tafsiran kedua, cahaya di atas cahaya. Jadi kalau yang pertama ini tembok yang tidak tembus ini gitu, ini anggap tidak tembus, itu seperti apa? Panca indera. Sementara misbahnya, lampunya ini seperti eh, akal. Kata Imam Al-Ghazali, dia akal gitu ya untuk meluruskan panca indera yang menipu tadi. Sayangnya akal pun suka mengembara. Nah itu. Tadi ya contohnya nenek-nenek misalnya. Kita juga kan nanti jadi nenek-nenek ya. Wow, keren banget gitu ya. Terus, wah, pas deket baru kan, oh seorang nenek umur 70 atau 80 gitu ya. Sedang tertati-tati, jalannya bungkuk gitu. Tapi kalau dari jauh gitu kan menipu gitu. Fata Morgana menipu gitu ya. Nah, kata Imam Al-Ghazali ini akal ini tapi suka mengembara. Wah, kalau cewek ini cantik akan saya nikahi, akan gitu kan, mengembara kan dia punya akal gitu. Nah, biar nggak mengembara, dia butuh semprong tadi yang kaca itu, semprong itu. Api itu kalau kena angin kan suka gini nih, gitu ya, suka goyang kan. Api kalau kena angin kan suka goyang, itu yang dimaksud mengembara tuh itu. Makanya dibutuhkan semprong, tep, gitu, untuk apa? Menstabilkan api tadi yang nyala tadi. Karena kalau nggak ada semprongnya, dia goyang-goyang kena angin goyang-goyang. Tapi kalau ditutup pakai semprong, pakai apa semprong kaca, dia akan stabil. Nah, itu Imam Al-Ghazali berpendapat begitu. Nah, biar gitu ya, eh, biar lebih bercahaya gitu. Lampu ini butuh minyak gitu. Nah, minyaknya itu adalah ilmu atau ilham yang didapat dari Al-Quran. Jadi kalau ilmunya bukan atau tidak sesuai dengan Al-Quran, ya enggak. Even even dia dia sudah ditutup pakai semprong, tetap dia butuh minyak untuk menyala. Karena kalau nggak ada minyaknya, nggak bisa nyalain api sumbu. Nah, minyak ini gitu ya, minyak ini adalah ilham atau ilmu gitu ya, yang sesuai dengan Al-Quran. Jadi kita terkadang tanpa kita sadari ketika kita baca Quran itu banyak ilmu yang kita dapatkan. Makanya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mampu mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apa saja? Ketika dia mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu tersebut bermanfaat, gitu ya. Nah, ini tafsir Imam Ghazali. Jadi Al-Quran itu membimbing kita. Al-Quran itu mengajarkan kita, memberikan pencerahan yang seperti saya sampaikan tadi. Seorang ibu galau dijawab ya dengan surat Luqman, seorang istri dijawab dengan surat An-Nisa ayat 34, seorang anak dengan surat Al-Isra, gitu kan? Ayat 17. Terus kalau teman bagaimana? Oh, teman pun ada, sesama kita, sesama saudara, itu di surat Al-Hujurat ayat 10, 11, 12 ada itu. Nanti boleh dicek ya, boleh dicek gitu ya. Ternyata Al-Qur'an itu ngajarin kita banyak hal. Maka dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa minyak itu bisa membimbing kita sehingga ini sumbu bisa nyala. Baru dia bercahaya. Kita nggak mungkin bisa sholat kalau nggak ada ilmunya. Yang nyuruh kita sholat apa? Ada di Al-Quran. Caranya bagaimana? Ada dalam hadis gitu. Jadi kalau misalnya seseorang sudah punya minyak, sudah punya apa? Punya lampu, tapi nggak ada minyaknya, tetap dia nggak bisa nyala. Ketika ada minyaknya ya, maaf. Ketika diberikan minyak baru nyalalah sumbunya. Orang mau sholat bingung. Ih, gimana sih? Sholatnya berapa rakaat sih kan gitu ya. Nah, disitulah manusia ada 4 kelompok di sini. Ada 4 golongan. Ada orang yang diberikan oleh Allah
basirah atau ilmu, dan dia diberikan kekuatan mengamalkannya. Ketika kita baca Al-Quran ada perintah sholat, aqimus sholat gitu ya. Inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat karena sholat itu mampu mencegah kepada perbuatan keji dan munkar gitu ya. Nah, saat kita mendengar ayat ini dan kita tahu bahwa sholat itu wajib, maka kita mengamalkannya, itu yang membuat cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Belum sholat saja kita sudah punya cahaya keimanan, punya cahaya syariat Allah. Dan ketika kita mengamalkannya, maka cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Maka saya perhatikan ibu-ibu hari ini inner beauty-nya bagus. Auranya bagus. Kenapa? Sedang sholat, puasa, gitu kan? Puasa bulan Ramadan, sholat taraweh, tambah sedekah, tambah amal-amal soleh yang lain. Bagaimana Allah nggak ngasih cahaya gitu. Bercahaya kita sebenarnya. Jadi inner beauty-nya hadir gitu ya. Mungkin kalau saya melihatnya setelah selesai Ramadan, mungkin cahayanya mulai redup sedikit-sedikit gitu. Kenapa? Kan enggak puasa lagi, gitu kan? Kemudian juga kita mungkin baca Qur'annya tidak serajin bulan Ramadan gitu ya. Maka cahaya itu mulai redup, redup, berkurang, berkurang, berkurang. Itu yang membuat orang-orang yang eh, apa ya, yang sudah nyanduk ya, nyanduk dengan dosa, itu cahaya nggak ada. Cahayanya akan hilang. Kenapa? Karena dia melanggar rambu-rambu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Al-Quran, ketika kita sudah memahami betapa Al-Quran ini menjadi pedoman hidup buat kita, gitu ya, kata Allah, kalau mau dapat cahaya, nah itu di surat lanjutannya. Di mana? Fi buyutin, gitu ya. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Jadi di rumah-rumah gitu ya. Cahaya itu ada di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah gitu ya untuk memuliakannya. Jadi anturfa untuk menyebut nama Allah. Misalnya kita baca Quran di rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang akan Allah berikan ketika kita baca Quran? Malaikat langsung berdatangan ke rumah kita. Setan pergi, rizki penghuninya berkah. Coba nikmat ya. Ngundang manusia lebih sulit daripada ngundang malaikat. Ngundang malaikat itu cukup kita baca Al-Quran, maka malaikat berkumpul. Ketika kita duduk di majelis ilmu, malaikat kumpul. Ngundang manusia untuk pengajian itu diworo-woro dulu. Jangan lupa ya, jam 9 gitu kan. Besok diingat lagi, jangan lupa ya, jam 9. Aduh sampai capek deh panitia yang ngingetin mulu gitu kan. 2 hari lagi gitu kan. Kalau ngundang manusia begitu. Tapi kalau ngundang malaikat lebih gampang gitu ya. Maka kata Allah, cahaya itu ada di mana? Ada di rumah-rumah yang di sana memuliakan Allah gitu ya. Begitu juga di mana di situ ada majlis ilmu, ada majlis zikir. Nah, itu pun Allah memberikan cahaya kepada kita. Itu yang kedua. Jadi yang pertama di rumah-rumah di mana memuliakan Allah gitu ya. Yang kedua, di mana ada majlis zikir di situ. Perbanyak kalimat thayyibah, perbanyak doa, memperbanyak istighfar gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Bertasbih pada waktu pagi dan petang. Jadi kalau ibu-ibu teman-teman punya buku zikir kecil namanya Al-Ma'thurat, nah yang suka kita baca pagi dan petang, itu akan memberikan cahaya kepada kita. Bayangkan berlapis-lapis kita mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat di mana? Kata Allah rijalul la tulhihim tijarah wala bay' an dzikrillah. Yang keempat, untuk mendapatkan cahaya Allah ini, seseorang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau pekerjaan dari berzikir kepada Allah. Jadi kita kalau lagi punya pekerjaan di rumah, lagi masak, lagi ngapain aja, atau kita sedang di kantor, ketika adzan berkumandang suka gini, tanggung dikit lagi, gitu kan kita masih depan laptop gitu ya, atau yang lagi ngaduk lauk ngaduk aja, padahal azan sudah berkumandang. Kata Allah yang diberikan cahaya adalah yang tidak dilalaikan oleh pekerjaan kita, oleh bisnis kita gitu.
oleh kesibukan kita, kita tetap mengingat Allah. Jadi kalau Allahu Akbar, kita langsung ingat, oh iya, Alhamdulillah umurku sudah sampai waktu zuhur. Maka saya akan sholat. Saat itu Allah memberikan cahaya kepada kita. Itu yang keempat. Yang kelima apa? Wa iqamis sholat. Mendirikan sholat. Jadi kalau misalnya kita sedang sholat, Allah ngasih cahaya buat kita. Yang selanjutnya apa? Wa ita zakah. Menunaikan zakat. Jadi yang kelima ya, atau yang keenam. Menunaikan zakat. Ini zakat ini wajib. Jadi kalau ada orang menunaikan zakat 5 jeti, nggak hebat karena wajib. Sama halnya kita melihat misalnya ada orang sholat zuhur, kita nggak bilang gitu, ih keren banget sih dia sholat zuhur. Enggak kan? Gitu. Kenapa? Karena wajib. Tapi kalau dia sholat tahajud, kita akan bilang, Masya Allah itu dia keren banget, tahajudnya nggak pernah ditinggal gitu. Sama halnya zakat. Orang kalau menunaikan zakat karena wajib, nggak hebat, karena kewajiban. Tapi kalau dia bersedekah, itu yang hebat. Sedekah itu bisa materi, bisa non materi. Dan sedekah itu paling bagus itu kepada kerabat sebenarnya. Apa kata Allah di surat Al-Baqarah 177? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Dan dia memberikan harta yang dia cintai kepada kerabatnya. Baru setelah kerabat, wal yatama, wal masakin, pada anak yatim, fakir miskin. Tapi yang pertama kali siapa? Kerabat. Adik kakak kita, om tante kita, keponakan gitu ya. Kemudian juga dengan keluarga besar gitu. Sebetulnya kalau kita menjamu ya atau memberikan hadiah buat anak kita, buat pasangan kita, sesungguhnya Allah mencatatnya sebagai pahala sedekah. Jadi misalnya kita bilang ayah mau buka puasa pakai apa? Ikan bakar atau ayam bakar? Kenapa Bunda memasak? Enggak mau pesan gitu ya. Jadi sekarang kan zamannya pesan semua gitu kan. Jadi telepon gitu ya, terus kita jamu. Itu pahalanya pahala sedekah itu. Atau kita masak, atau kita kasih hadiah untuk anak kita, untuk pasangan kita. Itu Allah mencatatnya sebagai pahala sedekah. Even tidak kita ucapkan. Kalau kita ucapkan tersinggung nanti. Ayah, aku beli sate, biasa sedekah buat ayah. Suami kita makan satenya nggak ketelen. Nyangkut di sini. Jadi tanpa kita sebutkan sedekah, Allah sudah mencatatnya sebagai pahala sedekah. Indah ya, Islam itu indah banget. Kita memberikan hadiah, mobil-mobilan atau boneka kepada anak kita, itu Allah mencatatnya sebagai pahala sedekah. Tapi nggak usah kita bilang, nah Bunda berikan boneka ya nak ya, sedekah biasa gitu ya. Anak kita main boneka sambil meneteskan air mata, kenapa? Nah, ini boneka sedekah kan gitu. Jadi itu ya bedanya zakat dengan sedekah tuh di situ gitu ya. Terakhir apa? Yang diberikan cahaya oleh Allah adalah yakhafuna yauman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Dia takut banget sama hari kiamat. Takut banget gitu ya. Jadi kalau melakukan apa-apa, aduh takut nanti dibalas sama Allah di hari kiamat, nggak jadi, nggak berani gitu. Saat dia ketakutan gitu ya, ketakutan kepada Allah gitu ya, takut gitu, takut melanggar rambu-rambu Allah, maka pada saat itu pun Allah memberikan cahaya kepadanya. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cahaya ini bisa kita pertahankan sampai akhir usia kita insya Allah. Alhamdulillah nggak terasa ya jam 10 lewat 10. Mudah-mudahan tema yang saya sampaikan hari ini bermanfaat, nggak terasa 1 jam sudah, dan mudah-mudahan ada pertanyaan dari Ibu Solehah, teman-teman yang baik hati, agar pertanyaan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain. Demikian, kurang lebih mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada moderator kita, saya persilahkan. Ya, terima kasih banyak Ibu Hainan, Ustazah, sangat kena sekali penyampaiannya hari ini, benar-benar sangat menghibur juga. Gitu. Baik, kita lanjutkan
untuk sesi tanya jawab, insya Allah kita bisa ada 2 pertanyaan. Ibu ada yang mau bertanya? Atau dari sebelah kanan sana mungkin juga ada yang mau bertanya, Ibu. 2 pertanyaan aja yuk. 2 orang, ayo. Ibu ada yang mau bertanya? Sister Marini mungkin, Sister Wafa? Jangan malu, mumpung ada ustazah di sini, ayo. Ada yang mau bertanya, ayo. Boleh. Ayo, kita tolong dipasang aja. Pasti ada yang mau ditanyain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rini. Mungkin pertanyaannya sih sebenarnya simpel banget. Kebanyakan yang saya tahu gitu kan saudara-saudara saya atau bahkan bapak ibu saya sendiri itu kalau baca Al-Quran mereka cuman suka baca Al-Qurannya aja. Saya coba untuk encourage mereka gimana kalau baca artinya juga, katanya enggak nanti tahu artinya takut gitu. Terus itu gimana ya caranya? Kalau menurut saya sih melihat lingkungan di Indonesia kebanyakan mereka yang lingkungan saya sendiri sih mungkin ya itu kebanyakan suka hanya baca Al-Qurannya aja tapi tanpa tahu artinya, cuman mereka mendengarkan kalau maunya ada yang kayak ceramah orang ceramah itu aja tapi nggak benar-benar tahu gitu dari mereka sendiri. Kadang kan kita nggak tahu ya yang juga kalau yang berceramah emang benar-benar benar gitu dan kita cuman ya dari sumber itu aja tapi kita nggak cari tahu. Cuman ya itu sih sebenarnya pengen tahu gimana cara mengencourage mereka dan juga bagaimana dengan kayak seperti ini yang terjadi di lingkungan kebanyakan. Bagaimana cara menyikapinya ya Ustazah? Iya, terima kasih Sister Marini. Bagaimana Ustazah? Ya, Mbak Penny ya, Mbak siapa tadi? Marini. Mbak Marini. Marini. Oh, Marini. Seperti nama selebriti nih. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, apa sih Al-Quran? Definisi Al-Quran itu kan kalamullah ya. Firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Yang ketika kita membacanya itu bernilai ibadah. Jadi Al-Quran itu membacanya, even tidak tahu artinya, tidak paham artinya, itu sudah beribadah. Dan Allah itu mencatatnya bukan Bismillahirrahmanirrahim, satu pahala, enggak. Bismillahirrahmanirrahim, baknya 10 kebaikan, sinnya, mimnya, lamnya, alifnya, roknya. Itu setiap satu huruf itu ada 10 kebaikan, adalah 10 pahala. Berarti kita bisa bayangkan kalau kita bacanya satu halaman gitu. Terus even orang tua kita nggak paham, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dengan catatan mohon maaf, jangan karena takut nggak bisa ngamalin gitu. Jadi baca Quran aja. Mungkin teman-teman yang sudah follow Instagram saya, itu ada baru kemarin itu saya posting di Instagram bahwa Bu Fatia boleh nggak sih kita baca di bulan Ramadan ini baca Al-Quran, nggak paham artinya, atau kita perlu memahaminya, atau kita menghafalnya, tergantung targetnya. Kalau targetnya memang pengen baca Quran, even nggak paham artinya, udah ibadah itu. Terus ada juga yang, Bu Fatia, tapi saya pengen di Ramadan ini memahami isi Al-Quran. Oh, nggak apa-apa, berarti dia harus memiliki waktu, spare waktu untuk bisa membaca artinya juga. Gitu. Tapi dia memang nggak hatam, karena fokus dengan membaca terjemahan atau artinya. Nggak apa-apa. Semua yang berinteraksi dengan Al-Quran itu Allah muliakan gitu. Orang tua kita, lingkungan kita, oh memang banyak gitu ya, banyak sekali mereka yang baca Al-Quran tapi nggak paham. Semuanya bernilai ibadah, coba keren kan? Yang rugi yang nggak pernah baca Quran. Makanya mohon maaf kalau di Indonesia kan banyak ya malam Jumat baca Yasin gitu kan? Nanti atau baca Al-Waqiah, ada yang baca Al-Muluk setiap maghrib. Itu bagaimana Bu Fatihah? Boleh gitu. Boleh. Dia sudah berinteraksi kok dengan Al-Quran. Tapi kalau sudah sering misalnya
baca Yasin terus nih Bu Fatia. Oke, gimana kalau kita sekarang beralih ke tafsirnya gitu. Jadi kita baca surat Yasin setiap malam Jumat, tapi kita juga memahami artinya gitu. Even mereka nggak paham artinya udah keren gitu. Di era sekarang di akhir zaman ya, di akhir zaman orang mau deket sama Al-Qur'an tuh malu, takut dibilang solehah gitu. Juga orang mau sholat, ih hari gini sholat, kayaknya keren banget, solehah banget gitu ya. Padahal kan kewajiban. Itu justru tantangan di akhir zaman, orang mau melakukan kebaikan itu takut gitu. Makanya kalau misalnya mau ngaji ditanya, Kak mau kemana Kak? Ngaji. Hah? Ngaji. Malu dia mau ngaji. Tapi kalau mau ke mall, mau nonton, bangga bang, mau kemana? Ke mall, biasa ada great sale gitu. Oh bangga banget gitu. Itu di Indonesia ya, kalau di Perth kan enggak gitu ya. Jadi betapa orang-orang itu ingin ya dekat dengan Al-Quran ya dengan caranya gitu ya. Kalau belum bisa, ini mohon maaf banget. Kalau belum bisa baca Al-Quran, coba untuk belajar membaca Al-Quran. Kenapa? Membaca Al-Quran dengan benar hukumnya fardu ain. Setiap individu wajib bisa membaca Al-Quran dengan benar. Setiap individu. Sama halnya seperti sholat. Bisa nggak ditalangin? Mbak saya nitip sholat zuhur ya. Nggak bisa kan? Al-Quran juga sama. Nggak bisa ditalangin. Mama, tolong ya bacakan Al-Quran juz pertama buat aku. Nggak bisa. Dia harus bisa membaca Al-Quran dengan benar. Itu seluruhnya. Setiap individu wajib membaca, wajib ya, wajib ini. Wajib membaca Al-Quran dengan benar. Ini Bu Susi insya Allah memfasilitasi teman-teman ya yang mau belajar membaca Al-Quran. Itu pahalanya besar banget kok. Jadi gurunya, jadi muridnya, sama-sama Allah muliakan. Demikian Allah. Terima kasih Ustazah, semoga bisa menjawab pertanyaannya Bang Erini ya. Iya, lalu ada satu pertanyaan lagi. Ayo ibu-ibu, nanti ini ada bocoran sedikit yang bertanya, ada Bang. Iya ibu. Iya, kasih nilai. Ibu namanya siapa ibu? Pertanyaan Ibu Nia. Bunia. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ibu. Pertanyaan saya mengenai aurat, menutup aurat. Iya. Bagaimana tuh mengingatkan teman-teman gitu ya, banyak kan teman saya tuh ya dia bla 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 tentang Islam gitu. Oh gue tahu ini itu tapi dia nggak pakai jilbab, tapi gue tahu yang haram, apa yang halal, apa gitulah gitu. Bagaimana caranya ya supaya secara halus gitu ya mengingatkan dia. Tapi saya juga sudah mengingatkan, malah teman saya menjauh setelah saya ingatkan. Jadi saya tanya-tanya sendiri, kenapa gara-gara itu ya gue kasih kado ini malah dikasihin ke orang. Kayak padahal jam yang mahal saya beliin. Satu lagi masih ya 3 kan harus ganjil ya. Saya Bu, tolong dijelaskan, terima kasih. Baik. Saya nanya ya. Silakan. Ya. Terima kasih jaketnya ya Bunia. Terima kasih ya. Jadi ketika kita berbicara tentang aurat gitu ya, mereka merasa bahwa menutup aurat itu bukan seperti rukun Islam gitu. Jadi ini pengalaman di Indonesia gitu ya. Kalau misalnya mereka bilang, Bu Fatia kan menutup aurat bukan rukun Islam gitu kan. Rukun Islam hanya 5. Memang ada ya menutup aurat. Saya bilang berbakti kepada kedua orang tua juga bukan rukun Islam, tapi kan wajib gitu ya. Jadi ada beberapa perintah wajib yang bukan rukun Islam. Jadi mereka memahami bahwa yang wajib itu ya yang rukun Islam saja gitu. Saya bilang taat sama orang tua ada nggak di rukun Islam? Kan enggak, tapi tetap wajib gitu. Maka ketika ini sharing sedikit, ketika ada seorang teman
cerita ya, ini saya naik 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 ojol lah, naik ojol ya. Naik ojol, tiba-tiba drivernya bilang begini, Mbak, maaf, Mbak orang Islam bukan ya? Gitu. Saya bilang, pastilah Pak, kan Bapak melihat dari pakaian saya gitu. Oh maaf Mbak, maaf kemarin saya dapat customer, kata ojol ini. Saya dapat customer sama kayak Mbak pakai jilbab rapi. Ketika saya tanya, Mbak, sejak kapan pakai jilbab? Sejak kapan nutup aurat? Saya kaget Bu, jawaban dia, maaf Pak, saya bukan orang Islam. Begitu. Loh, kenapa pakai jilbab? Kenapa nutup aurat gitu ya? Apa jawaban dia? Oh, karena saya kalau pakai jilbab, saya dihargai, saya dihormati. Teman-teman di kantor tidak berani nyolek-nyolek saya, nggak berani ngeganggu saya, nggak berani melecehkan saya. Berbeda kalau saya nggak pakai jilbab, dia bilang. Kalau saya berbusana sebagaimana layaknya saya ke kantor, seperti biasa saya ke kantor, itu laki-laki suka nyolek-nyolek punggung saya, bokong saya, suka nyolek-nyolek tempat yang sensitif, dia bilang gitu ya. Akhirnya apa? Dia bilang begini, seandainya saudara-saudara saya di dalam agama Islam bisa memahami isi kitabnya, gitu, pasti mereka akan mengamalkan ini. Sayangnya mereka tahu isi kitabnya, tapi tidak mau mengamalkan. Saya saja yang bukan orang Islam merasakan kok manfaatnya. Coba bayangkan. Itu yang non-Muslim bisa merasakan manfaat dari perintah Allah. Jadi Allah itu jika memerintahkan pasti ada manfaat. Jika Allah melarang sesuatu pasti ada mudarat. Jadi kalau kita lihat kenapa sih harus tutup aurat? Kenapa sih gitu ya harus dijaga? Karena tubuh kita, tubuh perempuan ya, tubuh perempuan itu berbeda dengan tubuh laki-laki. Kalau laki-laki kan lurus, kalau perempuan kan maju mundur cantik. Yang maju dadanya maju, yang mundur bokongnya mundur. Justru itu yang jadi fitnah gitu. Kalau misalnya perempuan tubuhnya kayak papan penggilesan, mungkin nggak fitnah gitu. Tapi kan justru karena ada yang maju, ada yang mundur, maka perempuan auratnya itu menjadi seluruh tubuhnya kecuali wajah dengan telapak tangan. Dan laki-laki, mohon maaf, laki-laki kalau melihat perempuan itu berimajinasi, imajinasinya jauh gitu. Misalnya dia cuma melihat wajah kita saja, sama melihat tangan ya, itu kan yang boleh dilihat kan wajah dengan telapak tangan. Itu mereka sudah berimajinasi, wow, berarti tubuhnya begini, begini, begini. Kenapa wajah dengan telapak tangan boleh terlihat gitu ya? Itu agar wajah ini kan mudah dikenal. Kemudian yang kedua, jika seseorang akan menikah, dia melihat wajahnya sudah terwakili. Kalau wajahnya putih, berarti dalamnya kulit dalamnya putih. Kalau wajahnya hitam manis, berarti kan dalamnya juga hitam. Itu mudah ter apa ya, dikenali gitu ya dengan melihat wajah. Kalau tangan bagaimana? Tangan itu menandakan kesuburan seseorang. Jadi kalau misalnya tangannya banyak dagingnya, itu agak semok dia berarti. Seksi dan montok gitu. Semok tuh seksi dan montok ya. Tapi kalau di telapak tangannya nggak ada dagingnya, itu berarti dia langsing sekali gitu. Nah, laki-laki bisa melihat dari tangan atau dari jari-jarinya. Ada jari gitu ya, ada jari yang pangkalnya besar, ujungnya kecil. Itu biasanya dia nggak kuat kerja keras. Dia ngurusin pedi-medi aja gitu. Kalau tapi kalau pangkalnya besar sama dengan ujungnya, itu dia kuat tuh nyuci piring kuat, ngosek kamar mandi kuat gitu ya. Karena panjangnya sama, besarnya sama. Tapi kalau pangkalnya kecil, ujungnya besar, itu cantengan, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah itu dari tangan gitu. Coba Allah ketika memberikan ya, memberikan kepada kita apa ya, kemudahan gitu ya, agar bisa terhindar dari sinar UV gitu. Itu gampang banget gitu.
Kan banyak yang kena kanker kulit ketika mereka berjemur, ketika mereka kena sinar UV. Allah jaga coba. Allah jaga, Allah menghargai kita gitu. Jadi teman-teman yang belum memakai atau belum menutup aurat, jadi yang pertama apa? Doakan. Doakan agar Allah memberikan hidayah kepada dia. Yang kedua, mungkin hadiahnya boleh yang bajunya agak sopan gitu. Entah itu jilbab, entah itu baju yang agak sopan. Nanti bahasa gampangnya gini, sesekali dipakai ya gitu. Sesekali dipakai ya gitu. Sama hanya misalnya kita punya temen nggak pernah sholat. Nah, kita kasih mukena. Kita bilang, jangan lupa ya hadiahnya dipakai gitu, nyenengin yang ngasih dong gitu. Nggak apa-apa, di awal dia pengen nyenengin, nyenengin yang ngasih dong gitu, dipakai ya gitu. Nanti lambat laun dia akan terbiasa. Jadi eh, ada yang mereka tahu tapi nggak mampu. Nah itu model nomor dua. Tadi kan manusia ada 4 model nih. Yang pertama dia punya ilmunya dan dia punya kekuatan mengamalkannya. Kalau nomor dua yang tadi Bunya tanya, dia tahu tapi nggak dapat kekuatan gitu. Sama misalnya kita sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang satu dikasih kekuatannya banyak, dia langsung wudhu. Yang satu dikasih kekuatannya cuma setengah, makanya dia nembak. Nanti saja, gitu kan? Sholatnya nembak dulu gitu kan, tar, tar, tar gitu. Ada yang nggak dikasih kekuatan sama sekali, dia nggak sholat gitu. Kok bisa? Ya nggak dikasih kekuatan, makanya nomor dua itu mereka tahu, tapi nggak dikasih kekuatan. Nomor tiga apa kelompok manusia nomor tiga? Nomor tiga, dia nggak ada ilmunya, tapi dikasih kekuatan. Makanya ketika dia nggak ada ilmu tapi diberikan kekuatan, mereka mengamalkannya salah gitu. Pernah dengar nggak Josan Roy yang sholat pakai bahasa Indonesia? Biar khusyuk, sholatnya pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Besar gitu kan. Sah nggak sholatnya? Ya enggak sah. Tapi pengikutnya banyak gitu. Karena mereka punya kekuatan tapi nggak punya ilmu. Pas dapat ilmu, dapat gurunya yang salah. Makanya mereka sholat pakai bahasa Indonesia. Ada yang sholatnya ngeliat matahari, ada yang nggak pakai waktu. Mereka punya kekuatan pengen mendekatkan diri kepada Allah, tapi sayang dapat guru yang salah gitu. Yang paling parah nomor 4, nggak ada ilmunya dan tidak diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan kebaikan. Hancurlah dia. Jadi beruntunglah kalau kita termasuk yang punya ilmunya dan diberikan kekuatan mengamalkannya. Demikian Bunya. Mudah-mudahan terjawab ya. Didoakan saja dan hadiahnya nanti diganti. Yang kira-kira bisa nutup aurat. Terima kasih Ustazah. Terima kasih, semoga terjawab ya Mbak Niar ya. Jangan diminta lagi ya hadiahnya ya. Enggak dong. Enggak, bercanda. Oke. Kita masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi. Mungkin kalau ada dari sebelah kiri saya, Ibu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosa Ustazah. Ya, Mbak Rosa. Saya mau menanyakan tentang cahaya yang tadi sudah ada di dalam setiap manusia ya Ustazah. Betul. Tapi kadang-kadang kita berada di lingkungan yang tidak bisa mengeluarkan cahaya atau kita tertutup gitu. Jadi kita curcol aja ini kemudian ada teman saya di sini datang dari Jakarta. Alhamdulillah. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi. saya punya adik saya persis di bawah saya yang mempunyai 4 orang anak. Nah, adik saya sudah meninggal. Gitu ya. Jadi, sejak kecil anak-anak dididik dengan adik, ketika meninggal mama papa yang meneruskan. Sekarang jadi pengen nangis. Sekarang anak-anak ada di bapaknya dan ya qadarullah memang belum menjalankan syariah. Nah, bagaimana ya Ustazah, kami sih terus berdoa dan menyerahkan semua kepada Allah gitu, tawakal, tapi memang saya melihat bahwa lingkungan itu ada lingkungan yang cahaya itu sulit terbuka gitu. Walaupun bapaknya itu seorang muslim, orang Turki, tapi memang lebih ke banyak kesekulernya ya Ustazah gitu. Jadi bahwa itu anak-anak tuh Masya Allah yang nomor 2 aja sudah hafal banyak juz.
dan menutup aurat, tapi ketika dibawa bapaknya anak semua membuka aurat gitu ya, karena mereka di sana di Kamboja itu sekolah di sekolah internasional school. Jadi apa namanya bagaimana menimbulkan cahaya itu ketika memang jauh dari lingkungan yang tidak bisa, sementara kami tidak punya akses untuk mendidik secara langsung sesuai dengan apa yang kita inginkan, Ustazah. Mungkin itu aja saya, mudah-mudahan bisa memberi solusi. Jazakillah Masya khair. Allah. Masya Allah, qadarullah ya. Jadi ibunya meninggal ya. Terkait dengan cahaya Allah, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi." Tiap yang baru terlahir, setiap bayi yang baru lahir, itu kata Rasulullah apa? Dia memiliki potensi positif, memiliki fitrah menyembah Allah, fitrah tauhid. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi setiap bayi yang baru lahir itu punya potensi tauhid, punya potensi menyembah Allah. Namun keluarganya, ibu bapaknya gitu ya, fa'abawahu, namun kedua orang tuanya menjadikan anak ini bisa jadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Lantas bagaimana kalau kedua-duanya Muslim? Sama, masih bisa dibentuk gitu ya. Apalagi dia dekat dengan orang tuanya. Jadi lingkungan atau orang tua itu benar-benar bisa membentuk anak tersebut. Anak itu anak lingkungan, ibnul bi'ah. Anak itu anak lingkungan, tergantung lingkungannya seperti apa. Kalau lingkungannya baik, dia akan menjadi anak yang sangat baik. Begitu pula sebaliknya. Jadi kalau kita punya anak umur 10 tahun, dia menjadi anak yang sangat menyenangkan gitu ya. Itu boleh jadi hasil jari jemari kita membelainya selama 10 tahun. Sehingga dia begitu menyenangkan. Dan jari jemari Allah pun turun tangan dalam pendidikan anak-anak ini. Begitu pula sebaliknya. Jika kita punya anak umur 10 tahun, begitu menjengkelkan gitu ya, membuat kita menangis karena kesal dan seterusnya. Boleh jadi ada sentuhan tangan kita selama 10 tahun, tidak mengenalkan ayat-ayat Allah, tidak memberikan pengarahan kepada anak-anak kita. Lantas bagaimana yang di setengah umurnya gitu ya, dia bersama kita, namun setelah itu dia jauh dari kita. Nah, itu akan tarik menarik itu. Mana tarikan yang lebih kuat antara antara kita dengan lingkungan. Kebetulan keponakan ini kan ikut ayahnya gitu ya. Dan ayahnya mungkin kurang kuat. Terus bagaimana? Itu cari informasi dia punya Instagram atau tidak, Facebook atau tidak, sehingga kita bisa inbox, bisa DM ke anak-anak, ke keponakan-keponakan kita. Cari informasi, kita kontak gitu. Kita pengaruhinya main kuat-kuatan lah di situ. Pertama berdoa, ya Allah lindungi keponakan-keponakan saya misalnya. Sebutkan namanya itu semuanya. Sebutkan empat-empatnya nama-namanya, sebutkan. Yang kedua apa? Cari cara bagaimana agar bisa berhubungan dengan keponakan-keponakan itu. Ingatkan gitu. Mamamu akan senang gitu ya. Kalau anaknya bisa menjadi anak yang soleh-soleha. Kalau kamu menjadi anak yang soleh-soleha, mama itu mendapatkan transferan pahala. Tapi kalau kamu berbuat dosa, kasihan. Mama akan sedih melihat kondisi anak-anaknya seperti ini, begitu. Jadi harus cari itu kontak nomor kontak anak-anak tersebut gitu ya, keponakan-keponakan tersebut. Entah di Instagram, di Facebook cari, atau cari informasi dari teman-teman terdekat. Misalnya tinggalnya di Turki. Nah, itu bisa cari informasi gitu ya, entah lewat kedutaan, entah gitu. Jadi memang agak sekuler, tapi orang baiknya juga banyak kan, yang hafal Qur'annya banyak. Kebetulan dia berada di lingkungan yang kurang kondusif, kurang islami, sehingga nilai-nilai Islam mulai ditinggalkan. Apalagi mohon maaf, orang tuanya yang minta itu gitu. Jadi ya ada pilihan. Pilihannya gini ya, mohon maaf. Kalau memang kita ingin menarik mereka, berarti tanggung jawab sama kita. Kita ada bargaining position di situ. Bagaimana kalau anak-anak kakak saya yang merawat, saya mendidik, saya membesarkan, berarti ada bargaining di situ. Tapi kalau kita nggak mampu, itu kan
Kita kalau ditantang sama ayahnya, memang yang bertanggung jawab tentang kehidupan dia siapa? Memang yang kan itu yang agak repot ya. Jadi kita lewat jalur langit, kita lewat jalur langit. Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan hati hambanya. Kita minta sama Allah. Mumpung bulan Ramadan gitu ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebut nama dia. Ada di belakang zikir pagi petang itu ada namanya doa Robitoh. Nah, saat baca doa Robitoh, bayangkan keponakan-keponakan kita yang 4 tadi. Bayangkan, insya Allah nyambung. Insya Allah nyambung. Bayangkan wajah anak-anak tersebut, keponakan-keponakan tersebut gitu ya, di dalam doa Robito, ulang, ulang, ulang. Dan tadi ada usaha kita untuk mencari nomor kontak keponakan-keponakan kita. Mudah-mudahan lewat komunikasi yang intens gitu ya, Allah membuka hati mereka semua dan kembali ke arah yang lebih baik lagi. Wallahu a'lam demikian. Semoga terjawab ya Bu. Terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Nah ini selanjutnya kita akan ada quiz yang ditunggu-tunggu ini. Pertanyaannya akan dari Ustazah. Silakan Ustazah. Berapa pertanyaan, Neng? Ada 2 pertanyaan. 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, di ayat berapakah cahaya di atas cahaya itu? Surat apa dan ayat berapa? Waduh. Ini maaf ya Bu, yang baca enggak ini. Perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada di surat An-Nur ayat 35. Betul, alhamdulillah, barakallah. Pertanyaan lagi Ustazah. Pertanyaan yang kedua, sebutkan 4 cara menggapai cahaya Allah yang tercantum di dalam Al-Quran surat An-Nur tadi. 4 ya. Yo, ada 4 ibu-ibu. Ini Sebetulnya ada 6 ya, sebetulnya ada 6 atau 7, tapi tolong sebutkan 4 saja. 4 aja ibu, dikasih diskon 2 dari 6. Ayo ibu. Coba. Ini sebelah sini ada ya? Iya. Coba. Namanya siapa Sister? Waalaikumsalam. Jadi 4 tempat pencapaian cahaya, 1 di majelis ilmu, Ya, di zikir, ya, mendahulukan akhirat dengan jadi mendahulukan sholat di sela kesibukan sehari-hari. ya. Satu lagi menunaikan zakat dan sedekah terutama pada kerabat. Iya, alhamdulillah, barakallah. Oh, masih ada waktu Ustazah. Berarti boleh minta 1 lagi Ustazah pertanyaannya. Oh, boleh ya. Oke. Yang satu lagi, ini khawatir kesusahan, jadi saya mikir dulu sebentar. Kalau kira-kira menjelaskan secara singkat arti dari cahaya di atas cahaya, ada yang bisa nggak? Singkat aja. Sulit nggak itu? Sulit nggak pertanyaan itu? Sulit nggak ibu-ibu pertanyaannya? Untuk memastikan bahwa ibu-ibu paham gitu aja sih. Nggak sulit ternyata dia saya. Ya, silahkan Ibu. Coba Ustazah. Ya. Jadi cahaya di atas cahaya itu ya, menurut tadi yang saya tangkap, mudah-mudahan nanti bisa dikoreksi. Pertama, dengan adanya iman di diri kita, kemudian kan perintah-perintah Allah menurut syariatnya itu sebetulnya udah dikasih cahaya. Kemudian tadi 4 atau 7 aktivitas tadi akan menambah cahaya itu semakin besar gitu. Dan itulah sehingga menjadi cahaya di atas cahaya yang berlapis-lapis.
Waalaikumsalam. Iya, baik. Alhamdulillah. Berarti paham insya Allah ya Ibu-Ibu Solehah ya. Iya, jadi betul ya. Jadi pertama ada cahaya keimanan di sana gitu ya. Di dalam hati kita ada cahaya. Makanya tubuh kita kan nggak tembus kan. Kita nggak pernah bisa melihat hati orang lain gitu ya. Karena tertutup oleh badan kita. Jadi di tubuh kita ini ada hati dan hati itu akan bercahaya gitu ya. Kemudian hati itu bercahaya kenapa? Karena ada iman di sana. Jadi kalau yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala nggak dikasih cahaya sama Allah. Itu pertama betul. Jadi pertama hati kita bercahaya karena faktor keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman yang kedua adalah ketika kita beriman dengan syariat-syariat Allah gitu ya. Maka ketika kita beriman dengan syariat Allah yang tidak datang dari timur dan tidak datang dari barat gitu ya, maka Allah sudah memberikan cahaya. Contohnya tadi di dalam Al-Quran ada perintah sholat, kita beriman gitu ya. Betul kita imani bahwa eh, sholat itu wajib misalnya, puasa itu wajib. Kemudian kita aplikasikan, kita mengamalkan syariat Allah tadi. Misalnya senyum itu adalah sedekah, itu syariat Allah itu. Yang penting ada temannya kan gitu. Jadi senyum jangan sendirian maksudnya. Jadi kalau senyum sendirian ya nggak sedekah gitu kan. Jadi tabas sumuka liwajih akhika sodaqah kan gitu hadisnya ya. Nah itu syariat Allah itu. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah dan kita senyum maka saat itu sebetulnya kita sedang mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kebetulan yang disampaikan oleh Allah itu terbatas ya, even syariat Allah tuh luas banget gitu ya. Senyum kepada saudaramu, menghormati ibumu, itu juga. Jadi ketika kita bisa mengamalkan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita, maka Allah ngasih cahaya, cahaya, cahaya berlapis-lapis sehingga ada inner beauty yang Allah berikan kepada kita. Betul ya, barakallah. Jadi itu singkatnya begitu ya. Tiga pertanyaannya. Door prize-nya udah habis. Terima kasih Ustazah. Lalu kita boleh minta dipimpin doa Ustazah? Baik. Ya, ibu-ibu solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Ingin berlama-lama namun waktu juga yang memisahkan kita. Mudah-mudahan pertemuan hari ini pertemuan yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan pertemuan ini duduknya kita di sini diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberatkan amal timbangan kita di hari kiamat nanti. Untuk menambah keberkahan kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga harapannya jika ada di antara kita yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya, yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya, yang punya hutang Allah berikan rizki mampu melunasi hutang-hutangnya, yang sendiri Allah berikan pasangan yang soleh tahun ini, dan yang sudah berumah tangga diberikan rumah tangga yang sakinah, anak-anak yang soleh-solehah, semoga Allah kumpulkan kita semua di jannah. Ala hadihin niyah walikulillahi solehah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami hari ini pertemuan yang penuh dengan rahmat-Mu ya Allah. Dan jadikanlah perpisahan kami perpisahan yang penuh dengan ridho, penuh dengan ampunan-Mu ya Allah.
Ya Allah yang maha pengasih tak pilih kasih. Yang maha penyayang tak pilih saya. Berikanlah cahayamu kepada kami semua ya Allah. Jangan redupkan cahayamu dalam hati kami ya Allah. Satukan hati-hati kami yang hadir di sini ya Allah. Bimbing langkah kami. Tuntun jalan kami ya Allah menuju surgamu ya Allah. Ya Allah yang maha pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami. Dosa pasangan kami. Dosa anak-anak kami. Dosa keluarga kami. Dosa orang tua kami yang masih ada maupun yang tiada ya Allah. Jika orang tua kami masih ada, panjangkan umurnya. Sehatkan badannya, bahagiakan hidupnya ya Allah. Dan jika orang tua kami tidak ada, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Lapangkan kuburnya, mudahkan hisabnya, dan masukkanlah ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah duduknya kami di sini menjemput cahayamu ya Allah, yang menerangi hati kami, menerangi lisan kami, mata kami, pendengaran kami ya Allah. Bimbing kami selalu ya Allah. Jangan kau tinggalkan hamba sedetik pun ya Allah. Hamba butuh bimbinganmu, butuh pencerahanmu, butuh cahayamu ya Allah. Ya Allah yang maha kaya, kayakanlah hati kami sehingga pandai bersyukur kepadamu ya Allah. Kayakanlah rizki kami sehingga kami bisa berbagi di bulan Ramadan ini ya Allah. Dan kayakanlah amal kami sehingga surga layak untuk kami ya Allah. Berikanlah kami kemudahan untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesempurnaan milik Allah, kekurangan dari saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ustazah. Sama. Ya, ibu-ibu, dihapus air matanya, siapkan senyum terbaik, bisa pindah tunjuknya ke sini, kita foto bersama sama Ustazah yuk. Ibu-ibu. Boleh. Wah, nggak ada memorinya nih katanya. Neng. Sebentar ya.
Sebentar. Bibi mau saya ambil? Abang-abangnya Bu. Desi langsung nggak ada? Ya tuh dari Pipit ini. Baca dulu. Ya sini ya. Yang mana nih? Yang mana dulu nih? Baca. 1, 2, 3. Mau masuk? Baik, masuk. Baik, biar rame. Ayo. Masih ada spot sebelahnya. Ini masih ada spot dengan saya. Oh, tadi mau dengan saya. Oke. Ini bisa. Di depan sini, Fit. Sambil rebahan. Nggak mau. Sini samping bos. 1, 2. Oke. Nah. Sini ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Bisa ya? Sekali lagi. Pipit. Ini mana? Sampai pegang kaki gini ya senyumnya. Aku ambil yang ini ya. Video. Oh, video. 10 detik ya. Ngomong-ngomong apa ini? Ngomongin tentang Ngomong apa? Oke. Kasih aja namanya ya. Gitu ya. Ramadan ya, Ramadan. Oh, Ramadan. 3, 2, 1. Gantung. Sudah nih. Saya. Ada suaranya. Iya. Ibu ya, kembali ke tempatnya karena masih ada pembagian hadiah dari bus yang tadi kita berikan. Mohon kembali ke tempatnya. Masih ada pembagian hadiahnya. Lagi dong yang lain dong. Silakan kembali ke tempat masing-masing ya. Iya. Iya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ya. Sama-sama. Kasih Ustazah, happy Ramadan. Sangat bermanfaat sekali apa yang Ustazah pada hari ini, membuat kita semakin ceria dan semakin semangat untuk Alhamdulillah. Saya boleh pamit, Neng? Udah boleh undur diri? Boleh Ustazah, terima kasih. Sama-sama. Ibu-ibu soleha, pamit ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu insya Allah tahun depan ya, insya Allah. Di sini ya Ustazah. Amin, insya Allah. Pamit, assalamualaikum. Matiin recording. Iya, kita ada penyerahan hadiah buat tadi yang sudah bisa menjawab kuis